Pemirsa arang dari pohon asam produksi Viagar Charcoal di Desa Paguan, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso, Jawa Timur, ternyata banyak diekspor ke beberapa negara Timur Tengah, di antaranya Qatar, Arab Saudi, dan Yaman. Ekspor arang ini telah dilakukan sejak 11 tahun lalu hingga saat ini. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Sinca Ari Pangestu, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Sinca, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Ya, terima kasih Yustina dan selamat siang untuk seluruh Tribuners dimanapun yang ada berada. Nah, sekali di Kabupaten Bondowoso ini ada sebuah perusahaan yaitu Piacar Alkohol di Desa Paguan, Kecamatan Taman Krocok yang sudah 11 tahun melakukan ekspor arang. Arang yang dibuat oleh perusahaan yang berada di daerah timur Kabupaten Bondowoso ini terbuat dari pohon asam produksi. Eh, Maksud kami pohon asam. Dan Suroso, owner Pecar Charcoal sendiri, ini menyatakan dalam setiap bulannya mereka mengekspor 60 ton arang dengan harga per kilogramnya mencapai Rp5.000. Dan memang diakui oleh Suroso, bahwasanya proses ekspor ini tidak dilakukan oleh perusahaannya sendiri, melainkan ada perusahaan ekspor lainnya yang berada di Surabaya sana, yang telah bekerja sama dengan Pak Suroso hampir belasan tahun untuk melakukan proses ekspor ke daerah negara-negara Timur Tengah. Kemudian Suroso menyampaikan bahwasanya uh, untuk arang yang diekspor ini merupakan arang yang hanya terbuat dari bahan pohon asam saja. Karena dinilai arang yang terbuat dari pohon asam ini merupakan arang dengan kualitas yang bagus, ya. Dan dia memberitahukan di perusahaannya ini sudah ada belasan karyawan dalam berbagai yang diberi tugas di berbagai proses, dan mereka semuanya merupakan warga di sekitar Desa Paguan, Kecamatan Taman Krocok. Saya kemarin melihat secara langsung proses pembuatannya, dan mereka memang terbagi-bagi. Ada yang bagian menjaga tungku, ada yang bagian melakukan proses sortir, packaging, dan ada juga yang memang khusus di bagian untuk pemotongan pohonnya sendiri. Masuk kami pemotongan batang pohon yang sudah dibeli oleh Pak Suroso. Yang berbicara tentang bahan pohon asam sendiri, kata Pak Suroso selama ini pihaknya tidak mengalami kesulitan karena kerap kali selalu berdatangan berbagai masyarakat yang hendak menjual pohon asamnya, baik dari Situbondo, Kraksan, Kraksan Probolinggo ya, ataupun juga dari Asam Bagus. Mereka menjual dalam jumlah truk, di mana dalam satu truk bisa dihargai 3 juta rupiah, tergantung banyaknya, ataupun bisa lebih. Nah, kalau ditanya tentang kesulitan dalam proses ekspor dan proses pembuatan arang sendiri, kata Suroso adalah berkaitan dengan musim ya. Kalau di musim hujan, itu produksi dari arang itu biasanya lebih lama. Kalau di musim kemarau, pembakaran arang bisa 7 sampai 10 hari, namun di musim hujan ini bisa mencapai lebih dari itu. Nah, kemarin saya bertemu juga dengan beberapa pekerja menanyakan secara langsung bagaimana proses pembuatan arang. Jadi menurut penuturan salah seorang pekerja bernama Bapak Nat berusia 42 tahun, jadi diawali dengan memotong pohon asam menjadi beberapa bagian dalam ukuran yang sedang. Kemudian kayu-kayu tersebut akan dimasukkan ke dalam tungku seperti bunker ya, seperti yang terlihat di layar kaca Anda. Itu ukurannya lebar 2, panjang 5 meter, eh, lebarnya 2 meter. Nah, sekali memasukkan kayu ke dalam bunker tersebut, open tungku maksud kami, open tungku tersebut itu bisa mencapai 2 sampai 3 truk kayu. Nah, setelah dimasukkan, tungku mirip bunker ini akan ditutup rapat dengan tumpukan bata yang dilumuri oleh lumpur. Nah, ini dibakar sampai 1 minggu, bisa juga sampai 10 hari. Kembali lagi seperti kata saya tadi, jika di musim hujan bisa lebih dari 10 hari. Setelah dinilai cukup pembakarannya, arang-arang ini akan didinginkan selama 1 malam, baru kemudian keesokan harinya akan dilakukan proses sortir. Nah, di proses sortir inilah yang paling penting untuk dilakukan, karena nanti akan dipilih arang-arang yang
dilihat secara teksturnya itu memenuhi kualitas ekspor. Saya kemarin diberi contoh arang ekspor itu seperti apa. Jadi bentuknya itu lebih mulus ya, tidak ada patahan-patahan. Uh, Kemudian juga dari sisi volume juga lebih berat dibanding uh, arang dari pohon non asam selain pohon asam gitu. Itulah yang kemudian akan diekspor ke negara-negara Timur Tengah. Baru setelah proses sortir, ini setiap arang akan kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik bertuliskan Made in Indonesia, di mana setiap karung berisi 18,5 kg arang. Begitu. Itu dulu informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Kabupaten Bondowoso. Kembali ke Istina di studio. Terima kasih rekan Sinca Ari Pangestu, jurnalis Tribun Jatim Timur atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama owner di acara Charcoal. Kalau ekspor itu kita ngikuti US Pak ya, tapi tergantung, ini kan Surabaya yang menentukan harga, bukan saya gitu loh. Sekitar 5.000 lah per kilo gitu. Kalau yang asamnya ini kan macam-macam juga, bukan cuma asam, ada yang campur. Bahannya kita ngambil asam saja, kita ngambil kayu campur gitu. Orang kirim dari Asam Bagus, dari situ Bondo, dari Keraksang, kadang-kadang gitu banyak. Karyawannya udah banyak ya Pak? Ya lumayan dah, ini dah yang kerja cewek, yang book packing. Total berapa Pak? Ini yang cewek ini 5 cuma. Berarti Bapak mencari pekerja rata-rata orang Bondowoso semua ya? Iya, orang sini, orang desa sini. Artinya selain untuk itu usaha juga untuk pemberdayaan ya Pak? Iya, membantu. Pak, omsetnya setahun bisa sampai berapa Pak? Setahun nggak tahu ya, tuh bulan 3 konten. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.